Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neng Livayanti, NIM 17231116, jurusan Pendidikan IPA FMIPA UNP. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick terhadap motivasi dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada materi Sistem Pencernaan pada Manusia, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Yurneti MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu ada latar belakang, yang mana latar belakang itu pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang mana terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan di Indonesia telah menetapkan kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini menuntut peserta didik untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, pada salah satu sekolah yang saya temukan, yaitu terjadi sebenarnya sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013, tetapi masih dominan guru yang menjelaskan, yang sebagaimana pusat pembelajarannya masih berpusat kepada guru, yang mana guru memberikan pembelajaran kepada siswa, sedangkan siswa hanya menerimanya, khususnya pada pembelajaran IPA. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadinya kurangnya minat dan motivasi belajar siswa untuk pembelajaran IPA, sehingga akan menurunnya hasil belajar siswa tersebut. Dalam pembelajaran IPA, seharusnya kita harus menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, karena pembelajaran IPA ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran untuk dalam pembelajaran IPA, yaitu salah satunya itu adalah pembelajaran kooperatif yang bertipe talking stick, yang mana pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran berbentuk kelompok-kelompok kecil, yang mana di tipe talking stick ini menggunakan alat bantu yaitu berupa tongkat, yang mana pada tipe talking stick ini siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan berani dan bertanggung jawab. Alasan saya menggunakan tipe talking stick ini yaitu agar peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran dan berani mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dan berani bertanggung jawab di depan kelas. Pembelajaran talking stick ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan tongkat yang dijalankan secara bergiliran yang diiringi dengan musik. Apabila musik itu berhenti di salah satu seorang siswa, maka siswa tersebut harus berani menjawab atau berpendapat tentang pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Jika tidak, maka peserta didik tersebut akan mendapat hukuman. Dengan cara seperti itu, maka peserta didik akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar terhindar dari hukuman yang diberikan. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih kurangnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajarannya yang
kurang bervariasi, dan yang ketiga itu pembelajarannya masih berpusat kepada guru, dan yang keempat itu belum diterapkannya model pembelajaran corporate talking stick ini di sekolah tersebut. Selanjutnya itu kita masuk kepada pembatasan masalah. Pada pembatasan masalah ini terdiri atas materi yang akan dibahas. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah materi IPA SMP kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya itu ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga itu peneliti akan melakukan penelitian ini di SMP N2 Kota 11 Tarusan. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah, yang mana perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Yang keduanya itu apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap motivasi dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada materi sistem pencernaan. Untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdapat ada 4, yaitu manfaatnya itu ada bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan keterampilan serta ilmu pengetahuan peneliti dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bermanfaat bagi guru, yang mana model pembelajaran kooperatif bertipe talking stick ini dapat dijadikan panduan atau menambah variasi model pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga itu manfaatnya bagi peserta didik, yang mana model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ini dapat memotivasi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat itu bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada kajian bab 2-nya, itu ada kajian teori, yang mana yang akan dibahas itu adalah tentang pembelajaran. Yang seperti yang kita ketahui, pembelajaran itu adalah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidiknya. Yang kedua itu ada model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPA, yaitu model pembelajaran kooperatif ini merupakan membentuk kelompok belajar membentuk kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Dan yang keempat yaitu ada motivasi belajar peserta didik, dan yang kelima yaitu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang saya temui di sini itu ada 3. Yang pertama yaitu ada Rizka Dewi pada tahun 2018, yang mana judul penelitiannya yaitu pengaruh model talking stick dalam pembelajaran biologi materi sistem pencernaan pada manusia terhadap hasil belajar kognitif dan afektif peserta didik kelas 8 SMP Negeri 5 Sungkai Utara. Dan yang kedua yaitu ada Irma Cynthia pada tahun 2019 yang berjudul yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dengan media audio visual terhadap aktivitas hasil belajar siswa pada materi sistem peredaran darah manusia di SMP Negeri 1 Baitul Salam Aceh. Dan yang ketiga itu ada dari Ismaini 2016 yang mana judul penelitiannya yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap hasil belajar siswa pada kelas 8 pada materi zat aditif dan zat adiktif di MTSN Rukoh. Selanjutnya itu kita masuk pada kerangka berpikir, yang mana yang seperti yang kita ketahui proses pembelajaran IPA ini kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar, sehingga hasil belajar yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut menurun.
Untuk solusi yang saya dapat untuk menanggulangi kurangnya minat dan motivasi peserta didik ini, saya mencoba melakukan penelitian, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berupa talking stick atau tongkat berbicara. Yang mana pada tongkat talking stick ini siswa akan berperan aktif dalam diskusi yang mana siswa harus mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dan berani dan bertanggung jawab atas jawaban tersebut. Sehingga jika peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka peserta didik tersebut akan dikenakan hukuman. Jika dengan demikian, dengan menggunakan model pembelajaran ini, apabila siswa mengetahui akan dampak dari tersebut, maka siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, dan sehingga menghasilkan hasil belajar yang baik. Selanjutnya itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Rancangan penelitiannya yang saya gunakan adalah non-random control group pretest post-test design. Dan populasi yang saya gunakan itu semua siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota 11 Tarusan, yang mana sampel yang digunakan yaitu kelas 72 dan sampel yang saya gunakan itu kelas 82 dan kelas 83. Teknik pembelian sampelnya itu secara random sampling. Selanjutnya itu masuk pada prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya yaitu yang pertama yaitu observasi dan analisis masalah, yang kedua yaitu penyusunan dan pembuatan instrumen penelitian, dan yang ketiga yaitu uji coba dan revisi instrumen, dan yang keempat yaitu melaksanakan pretest dan post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan yang kelima yaitu pengumpulan data, dan yang keenam yaitu mengolah dan menganalisis data, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan pelaporan. Instrumen penelitiannya yaitu untuk menentukan tes hasil belajar siswa, maka saya melakukan pretest dan post-test untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Maka sebelum diuji cobakan, soal pretest dan post-test tersebut harus divaliditas terlebih dahulu, dan selanjutnya direliabilitas dan diuji tingkat kesukarannya dan daya pembeda soalnya. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu ada uji prasyarat dan uji hipotesis, yang mana uji prasyaratnya terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan uji hipotesis terdiri dari uji MANOVA dan uji T. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya pada kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.